Romo Widi adalah pastor kepala stasi Ciputat dan pastor kepala pertama paroki Ciputat Gereja Santo Nikodemus. Kita sambut Romo Alexius Widianto. Silakan Romo. Selamat siang semuanya. Jalan-jalan ke Ciputat di bulan Ramadan. Macetnya nggak karuan. Ya udah, gue balik lagi. Saya senang sekali untuk bisa nostalgia setelah sekian lama kita tidak pernah bertemu, dan sekaligus juga saya bisa bernostalgia sambil bercerita tentang apa yang kita rintis bersama pada saat tahun 99 saya masuk sini. Apa yang dikisahkan oleh Pastor Joseph tadi itu sebetulnya memang keinginan atau kerinduan saya sejak dulu kala. Apa sebabnya ini kita memakai Nikodemus? Ya. Bahwa pada waktu itu Bapak Kardinal Julius Darmatmojo bertanya kepada saya, kamu pilih apa untuk stasi, waktu itu stasi ya, dari Mabat ini? Lalu saya tanya sama Bapak Kardinal, kira-kira caranya bagaimana untuk bisa menentukan? Dia mengatakan, pilih saja 3 dari orang kudus yang ditawarkan kepada umat. Lalu kemudian saya memilih kriteria saya pada waktu itu adalah, pertama saya harus ambil dari kitab suci, orang kudus dari kitab suci. Yang kedua, nama dari orang kudus itu belum ada di Uskupan Agung Jakarta. Saya cek semua, ternyata ada tokoh Nikodemus, Timotius, dan Titus pada waktu itu yang saya tawarkan kepada umat. Nah, 3 dari nama orang kudus yang ada itu, saya sebetulnya di hati saya itu mudah-mudahan yang terpilih Nikodemus di hati saya. Karena Timotius dan Titus ini kita susah untuk menggalinya sebagai spiritualitas kita umat di sini. Dan itu penyelenggaraan yang luar biasa ketika umat lalu kemudian memilih Nikodemus. Keren. Jadi dengan demikian apa yang saya harapkan itu akhirnya terwujud melalui pilihan Santo Nikodemus ini. Nah, kalau kita perhatikan dari apa yang saya alami selama di sini, bahwa pada dasarnya pada tahun 1999 stasi Ciputat resmi dibentuk dan mulai disiapkan untuk menjadi suatu paroki. Disiapkan pula rumah pastoral. Ketika saya ditugaskan, terus terang saja saya itu terheran-heran bahwa di Rempoa itu ada gereja. Padahal rumah orang tua saya di Bintaro. Tetapi saya nggak kepikiran bahwa di Rempoa ini ada gereja. Kayak apa itu? Saya sungguh penasaran pada saat itu. Dan ketika saya itu datang pertama kali hanya untuk numpang lewat, saya kepengen tahu bener nggak sih bahwa ada gereja di Rempoa ini di Mabat. Saya cuma lewat saja. Pas mau lewat begitu saya bener yakin Kapel Ignatius Loyola Mabat, tulisannya begitu. Kok Kapel Ignatius? Saya pikir bukannya Ignatius itu ada di Jalan Malang, paroki Ignatius itu. Lalu saya langsung kepikiran, oh ini Ignatius pasti gara-gara Mabat.
Anda tahu hubungannya Ignatius dengan Maba? Hah? Tentara. Ignatius itu adalah prajurit. Maka diambil Ignatius. Lalu saya sengaja dengan yang dalamnya. Pas mau buka pagar itu, masih ingat pagarnya zaman dulu? Ya. Masih digeser itu, pas mau buka, tiba-tiba ada bapak-bapak mau keluar. Lalu saya tanya, ini betul gereja Katolik? Betul. Terus orang itu bertanya, Bapak siapa? Saya nggak mengaku dong kalau ngomong. Soalnya SK saya belum keluar. Kalau SK dari Keuskupan belum keluar, saya belum berani menegaskan bahwa saya akan ditugaskan di sini. Dan Bapak itu adalah namanya Pak Yo. Pak, di mana sekarang orang itu? Hah? Mana istrinya? Bu Yo. Oh, keren sekali. Di mana Pak Yo sampai meninggal? Tahun berapa? 2000 pas COVID. Turut berduka banget Bu Yo. Anak satu ya anaknya di mana sekarang? Di BSD. Oh, Bintaro sama dikit ya. Bu Yo, saya senang sekali ketemu Bu Yo. Dan itu adalah Pak Yo yang membukakan saya pagar itu. Dan saya lalu kemudian berpikir, saya nampro tinggal di Manggar ini, tinggal di mana ya? Pastoran belum ada waktu itu. Lalu kemudian kalau melihat Pak Yo tinggal ada di belakang gereja itu, ya di gereja sampai di belakang itu. Lalu saya mulai berpikir apa yang mesti direncanakan sebelum saya datang. Lalu saya sama sekali tidak pernah kenal satupun dari umat yang ada di sekitar Maba ini. Saya tidak pernah tahu, sehingga saya mencari nomor kontak itu kemana saya cari nomor kontak. Lalu akhirnya saya diberikan nomor kontak Bapak Sumarsono. Sudah ada di surga. Ibu Sumarsono juga ada. Oh, Ibu Sumarsono masih kurus. Gara-gara lu dia kurus. Asti ada Asti. Oh, di mana Asti sekarang? Hah? Ngajar. Oh, masih tinggal di situ. Mas Tono ada di mana? Oh begitu ya, naik pangkat ya. Mas Tono ada di sini? Di bawah. Saya hanya punya nomor kontak Pak Marsono. Lalu kemudian saya kontak Pak Sumarsono, lalu kemudian dia memberitahukan ke saya, Romo, ada rumah kontrakan. Kebetulan yang punya rumah itu menyewakannya untuk kita karena dia sedang bertugas di Jordania. Lalu saya langsung kemudian kontak Pak Marsono dan saya itu lupa lagi jalan kemari. Saya lupa lagi jalan kemari. Belokannya yang mana saya tidak tahu. Ya. Lalu kemudian pas belok di perapatan di pertigaan yang saya tahu sih warung tongseng. Beda loh. Hah? Ya. Pas belok begitu saya lagi bingung. Ini kah? Gitu ya. Terus saya lihat ibu-ibu lagi ngeliatin begitu. Saya buka kacanya. Ibu itu mengatakan Romo ya katanya. Loh, kok tahu? Saya pikir siapakah ibu itu? Bu Naryo. Hebatnya itu saya gak pernah kenal dengan Bu Naryo, tetapi dia bisa memberitahukan Romo ya, katanya. Romo mau ke Mabat ya? Iya. Saya lupa, saya bilang kalau Bu Naryo ikut saya supaya saya nggak kesasar.
Lalu itu menarik sekali buat saya, di mana saya pertama kali untuk bisa melihat apa yang sesungguhnya di sekitar Mabat ini. Ketika saya pertama kali masuk gereja dari Kapel Ignatius Loyola itu, saya sungguh terharu luar biasa. Terharu itu karena apa? Hiasan di belakang altar itu yang di tembok itu semua terbuat dari styrofoam, ditempel-tempel, ya kan? Terbuat dari styrofoam, dikasih cat-cat sebentar gitu ya. Saya terharu luar biasa dengan itu. Saya kayak lagi ada di suatu desa yang indah sekali untuk bisa merasakan betapa damainya hidup di sini. Itu sangat, memang masih sepi sekali, ya, sepi sekali. Setelah itu saya kenal, lalu kemudian tiba-tiba di Haji Eco di rumahnya Pak Firdaus itu saya sudah masuk. Tiba-tiba ada seorang pria di sebelah rumah itu kiri, ya, Romidia, iya. Siapa Anda tahu? Pak Widodo. Mana Bu Widodo ada tadi? Gue itu. Dia memperkenalkan diri. Saya mulai merasa betah, ya, di mana saya sudah bisa mengenal satu sama lain di dalam situasi seperti itu. Dan pada saat itu memang Haji Ecok masih ada, masih di jalan. Kesian Lucy kalau udah nggak ada ya Lucy ya. Pada waktu itu jalan Haji Ecok itu betul-betul rusak sebetulnya. Saya lalu kemudian bersama Pak Marsono ingin merebut hati lebih dulu bagi orang-orang yang akan lewat Haji Ecok. Saya bersama Pak Marsono lalu kemudian datangi ART. Bolehkah kami mengaspal jalan itu? Dengan cara itu saya tahu bahwa gereja akan menjadi sesuatu yang sensitif dalam kebersamaan kita di dalam ibadah. Saya pun ketika mau merebut hati mengaspal itu pun juga dengan ketar-ketir. Jangan sampai mereka tahu bahwa ini jalan akan dilewati oleh umat Katolik. Lalu kemudian ternyata Pak RT itu menyambut dengan baik. Lalu kemudian kami mengaspalnya. Kebetulan kami dapat donatur dari orang yang ada di Bintaro. Dia tukang aspal jalan. Dia lalu kemudian mengaspalnya. Dan syukurlah pada waktu itu semua berjalan dengan baik. Dan pada saat itu kita mulai mempersiapkan segala sesuatu dalam rencananya. Tetapi tugas utama dari apa yang ingin dilakukan di dalam tugas pertama adalah memperkuat kepengurusan DPP Stasi Ciputat untuk mengantisipasi pembentukan paroki dan memanggil umat untuk kembali pulang supaya bisa di Kapel Mamon. Mengapa ini saya katakan kembali pulang? Karena semua pada nyangkut di Ciranda atau nyangkut di Pamulang, ya kan? Pada waktu misa pertama, saya masih kebayang bahwa yang hadir itu tidak sampai 75 orang. Tidak sampai 75 orang. Dan kita rayakan misa itu dengan sederhana sekali, ya. Karena itu katanya sebelumnya hanya ada sebulan sekali misa, itu pun kalau ada romo yang datang, begitu ya. Maka pada waktu itu niat saya adalah bagaimana cara untuk memanggil pulang supaya mereka berkumpul kembali dan tahu bahwa ada suatu persiapan untuk bisa membentuk suatu paroki. Pikiran saya pada waktu itu ya dasar masih opon ya. Ketika saya itu masuk, saya pikir dengan begitu cepat menjadi suatu paroki. Ternyata tidak semudah itu. Karena saya tahu bahwa semua umat bertanya kepada saya, Romo kapan kita jadi parokinya? Ya. Saya bolak-balik nanya lagi sama kardinal.
Mereka pada tanya, ya tunggulah sebentar saja, sabar. Sementara kalau saya bandingkan dengan paroki Kelapa Gading yang punya Kim Taigon itu, berapa tahun itu dia belum jadi paroki dia ya? Baru bulan Mei, udah lebih dari 10 tahun baru menjadi. Sementara saya sudah ingin sekali cepat-cepat menjadi paroki. Mengapa saya ingin cepat menjadi paroki? Karena kita tahu bahwa sejarahnya kita sadar bahwa kita anak paroki dari Stefanus Cilanda. Stefanus Cilanda lalu tiba-tiba loncat ke Pamulang. Dan saya pada waktu itu mengukur Pamulang ke Stefanus Cilanda itu 12 kilo. Sementara Ciputat ke Cilanda itu 6 kilo. Persis di tengah, kok bisa loncat? Ada yang tahu kira-kira kenapa loncat? Karena kasusnya Arswendo Atmowiloto itu. Karena ada monitor di mana tablet monitor itu membuat kuesioner siapa tokoh yang dikagumi, ya. Dan kemudian terjadilah demo, dan kebetulan tanah yang kita miliki itu memang dekat kompleks Kompas Ciputat ini. Kompleks Kompas ini masih banyak orang Kompasnya enggak? Masih banyak. Pensiunan tapi yang masih kerja udah nggak ada. Udah pada kaya-kaya berarti ya. Pada waktu itu kita punya tanah di Jalan Musyawarah. Saya diberitahu oleh Pak Mul yang adakah orangnya? Sudah Pak Mul, angkatan laut dia ya. Ya, saya diajak oleh Pak Mul untuk mengecek tanah itu. Tetapi memang di Jalan Musyawarah itu tempatnya terlalu nyempil, sehingga kalau untuk umat mempunyai transportasi yang sulit, itu akan merasa terasing umat itu. Ya. Tetapi akhirnya ya sudah ditetapkan tanah yang sudah ada ini saja yang harus kita kembangkan. Jadi mulailah kita mulai persiapan untuk dapat mempunyai bangunan yang baru. Dalam persiapan dilakukan juga pembicaraan dengan DPH Paroki Pamulang. Saat itu pastor kepala Pamulang adalah Romo Pius SCY. Romo Pius. Kita tahu bahwa saat itu Pamulang juga belum punya gereja. Mereka masih nebeng di sekolah Mater Dei, SD Mater Dei. Saya waktu itu sedikit GR lah. Lumayan nih kita di Ciputat punya kapel. Daripada di sono sudah sekolah kan. Padahal sudah paroki, begitulah kira-kira. Lumayan. Di kelas-kelas loh, disekat-sekat itu loh kalau bisa. Sehingga mereka akhirnya, saya senang juga tuh waktu dengar bahwa ternyata mereka itu di SD sana, misalnya tuh disekat-sekat dengan sekolah. Lalu kemudian tahu bahwa di sini ada kapel, lalu mereka ada turun. Misal di sini, ya, bayangkan cara menggait mereka untuk kembali ke kandangnya sendiri. Jadi dengan demikian kita punya suatu persiapan untuk dapat melangkah lebih maju bersama dengan Romo Pius SCY pada saat itu. Saya bersyukur melalui Romo Pius ini kita juga bisa kerjasama dengan baik dan ideal untuk mengkomunikasikan dalam segala sesuatu persiapan. Nah, mulailah kita menyadari bahwa apa yang kita ingin lakukan itu bisa menjadi suatu kenyataan. Lalu mulailah kita mulai dengan pelindung Paroki Santo Nikodemus. 27 Maret kita beringati. 27 Maret itu pas hari apa? Menjelang Lebaran ya, hari Minggu baru ya. Pada bulan ini menjelang Lebaran, hari Kamis.
Dari 3 pilihan bersama Santo Titus dan Timotius, peresmian paroki Ciputat dilaksanakan 26 April 2003 oleh Uskup Agung Jakarta oleh Junius Kardinal Darmo Atmojo. Nah, kita bisa bayangkan dari 1999 ke 2003. Itu berarti kita memakan waktu 4 tahun di dalam seluruh persiapan itu. Dan itu prosesnya buat saya sangat amat menyenangkan. Menyenangkan karena apa? Kita sadari bahwa umat di sekitar ini sungguh dibantu oleh situasi maba. Ya, mungkin label maba itu menjadikan kita lebih tenang untuk hidup dalam ibadah kita, dalam iman Katolik kita. Dan mulailah kita melakukan suatu tahapan untuk memperbaiki bangunan gereja, memiliki rumah pastoral di seberang gereja, dan juga gedung pastoral di belakang gereja. Unik sekali ketika kita mau, karena Pak Firdaus waktu itu katanya mau balik, lalu kita belum punya rumah pastoral yang sesungguhnya. Tahunya saya dapat kabar dari Pak Hardiakno. Pak Hardiakno kalau ada rumah di Mabar ini yang bisa dibeli oleh kita. Anda tahu harganya berapa? 35 juta. 35 juta sebulan, langsung beli saja. Daripada kita kehilangan kesempatan, 35 juta saat itu saya bilang tidak mahal, sangat murah. Tetapi kesulitannya adalah harus memakai nama PNS, ya. Lalu kemudian dipakai Romo Noto. Dan kemudian pada saat tadinya kita mau beli yang di belakang gereja, tetapi mereka bilang tidak dijual. Lalu kemudian kita dapatkan pastoral itu, dan ternyata setelah kita dapat pastoral itu, mereka mau jual. Nah, inilah kita mendapatkan yang di belakang gereja itu lebih besar. Harganya 250-an. Lalu dari saat itu kita mulai persiapan membangun. Dalam membangun ini saya harus bisa berterima kasih kepada datang dari Pak Priyono Ciputat, kompleks perumahan. Pindah. Bukan Pak Priyono yang tinggi, enggak. Ya. Oh, memang ini juga. Pak Pri. Oh ya, ke Jogja. Oh ya, saya baptis. Pekanbaru. Ciputat baru betul. Sekarang di mana dia? Masih. Ya. Memborong dia, sehingga saya merasa bersyukur itu dibantu untuk mempercantik lingkungan Matius. Ya. Ciputat baru betul, Ciputat baru. Masih banjir nggak Ciputat baru? Bapak ada kemajuan juga. Lalu kemudian kita bersyukur juga bahwa akhirnya fasilitas dalam gereja kita juga mendapatkan bangku sumbangan. Siapakah yang menyumbang? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Hah? Lupa, emang nggak pernah tahu. Terima kasih Bu Susi untuk itu. Ya. Kita nyarinya sampai ke Pekanbaru. Sampai ke Pekanbaru. Cuma saya minta maaf, kami juga sama-sama dibohongin. Apa yang dicontohkan tidak sesuai dengan yang datang. Ya, namanya juga kita dibantu ya.
Itu kira-kira dari fasilitas yang ada yang selama ini kita peroleh, ya. Tetapi seluruh persiapan dan pelaksanaannya itu sungguh memberikan kepada saya suatu rasa percaya diri bahwa tempat ini bisa untuk menjadikannya sebagai suatu paroki. Dengan situasi yang seperti ini, lalu kemudian kita mulai untuk dapat membuat suatu kesan saya selama di Ciputat. Kesan saya selama di Ciputat. Pertama, saya sampai di Ciputat ini tahun 2005. Nah, ya 2005 baru saya pindah. Ya. Saya 2004 Desembernya, 2005 saya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa memang pada dasarnya ada sesuatu yang kita perlu refleksikan. Adalah pertama, umat di sini merasa bangga dengan nama pelindung Nikodemus. Setuju? Yes. Karena saya harus mengatakan identitas suatu paroki itu mencerminkan juga kehidupan iman kita. Kalau kita tidak pernah punya rasa bangga dengan pelindung kita sendiri, maka kita pun juga selalu akan merasa rendah diri di hadapan siapapun. Sehingga kalau saya ketemu orang yang mungkin di mana, "Romo, saya dari Nikodemus. Saya Romo dari Nikodemus." Jarang sekali saya mendengar kata, "Romo, saya dari Ciputat." Kalau dari Ciputat kan saya mikir, lo tinggal di mana Ciputatnya? Tapi kalau dia mengatakan, "Saya dari Nikodemus, Romo." Oh, berarti memang identitas Santo Nikodemus itu sangat amat punya makna untuk perkembangan iman kita. Saya memang tahu bahwa dengan Nikodemus pada waktu itu, saya ingin agar bisa memahami siapa Nikodemus itu dalam hidup kita. Nikodemus itu adalah bagian dari orang-orang yang berseberangan dengan Yesus. Berseberangan karena dia adalah golongan Farisi. Ya. Namun dia diam-diam itu punya keinginan untuk bisa mengenal Yesus, dan bahkan lebih daripada itu ingin memperoleh hidup yang kekal. Kita semua pasti berasal dari orang-orang yang berseberangan dengan Yesus pada waktu dulu. Biarpun kita sudah mendidik anak-anak kita menjadi orang yang beriman kepada Yesus, tetapi kita tahu bahwa Ciputat ini terdiri dari orang-orang tua yang tinggal di sekitar sini. Bahkan katanya dulu kalau ke gereja pun pakai mobil tentara, pakai tronton, lalu kemudian pergi ke katedral, ya, ke katedral. Ya. Lalu saya mikir, ini kan generasi sepuh yang punya cikal bakal dari abad ini. Betapa hebatnya mereka dulu itu untuk ke gereja saja, untuk misa hari Minggu pakai tronton, pergi ke katedral untuk misa. Ya. Dan ini saya percaya bahwa mereka ketika menjadi Katolik dulu juga mereka pun juga tadinya tidak percaya dengan Yesus, lalu kemudian menjadi percaya dengan Yesus. Lalu kalau kita lihat lebih jauh lagi, siapakah Nikodemus? Nikodemus itu adalah orang yang begitu setia sampai berada di bawah salib Yesus. Lalu dari sini kita tahu bahwa kita pun sebagai umat dari Nikodemus itu tetap ingin setia betapapun hidup kita penuh salib, tetapi kita percaya bahwa salib Yesus itu menguatkan kita. Nah, dari sini pula saya bisa merasakan betapa ketika kita percaya seperti Nikodemus ini, maka kita juga akan memperoleh hidup yang kekal dalam kerajaan Allah. Karena Nikodemus itu juga bertanya, bagaimana saya bisa memperoleh kerajaan Allah.
Dan Yesus memberikan penegasan kepada kita melalui Nikodemus. Yang kedua, yang saya lihat dari kesan selama di Ciputat, bersemangat dalam kehidupan iman. Ini saya katakan sesuai dengan zamannya. Saya dulu di sini itu kira-kira 26 tahun yang lalu. Bayangkan 26 tahun yang lalu, saya lagi pikir-pikir umur saya berapa ya saat itu. Umur saya 46. Sekarang saya sudah 72. Ya, bilangnya sih kepengennya 27. Sudah 72. Itu berarti saat itu kalau kita bandingkan dengan sekarang memang jauh lebih banyak fasilitas yang dimungkinkan oleh kita untuk mengembangkan iman kita. Tetapi ketika kita berada 26 tahun yang lalu di Ciputat ini, maka kita bisa membayangkan bahwa orang yang begitu sulitnya transportasi pun masih tetap berduyun-duyun untuk mengikuti acara, baik dalam misa maupun kegiatan. Yang ketiga, situasi umat yang guyup dan hangat. Ya. Situasi umat yang guyup dan hangat ini saya rasakan banget, ya. Karena tanpa mau membeda-bedakan, tetapi kita semua kayak NKRI, harga mati. Kalau dulu saya ini hanya konfidensialitas. Dulu ketika saya masuk Regina Coeli sering diangkat diberi huruf RC dan saya menerjemahkannya rakyat Cina. Tetapi setelah sekian tahun saya ada di RC, sekarang sudah NKRI karena pribumi-nya sudah mulai muncul, ya. Maka kita lihat bahwa sekarang bukan lagi RC tetapi NKRI. Tapi di sini saya merasakan betapa kita dalam kebersamaan itu mempunyai situasi yang guyup dan hangat. Umumnya kita semua tanpa mengecualikan Pak Stanis, kita semua orang Jawa. Pak Stanis akhirnya ketularan juga sebagai orang Jawa, bahkan lebih halus daripada orang Jawa. Maksudnya orang Jawa itu makhluk halus juga. Oh, silakan. Bapak Ibu terkasih, mohon maaf untuk pemilik mobil B1231 WFE Honda apa ini putih B1231 WFE agar memindahkan mobilnya karena menghalangi mobil lain yang akan keluar. Ada Bapak Ibu? Oh ada, iya. Terima kasih. Silakan Bapak melanjutkan. Aku takutnya kalau nggak ada. Itu makhluk halus. Jadi kebersamaan yang saya rasakan baik di lingkungan maupun dalam kegiatan itu sangat amat dominan, ya, rasa guyup dan hangat. Yang keempat, semangat kerjasama dalam berkegiatan. Saya harus sadari bahwa pada waktu itu kita tidak terlalu punya gedung yang memungkinkan atau fasilitas yang memungkinkan untuk bisa berkegiatan. Tetapi kenyataannya kerinduan untuk mau berkegiatan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dengan segala macam seksi yang ada, itu kita berusaha untuk memberikan suatu warna pelayanan yang begitu menyeluruh. Karena kita sadar bahwa kita ini di tengah-tengah situasi masyarakat. Kalau kita sendiri salah untuk melayani karena saking antusiasnya, lalu kemudian kita salah melayani, lalu akhirnya kita juga akan menjadi ribut dengan orang lain. Tetapi semangat untuk kerjasama dalam berkegiatan itu kita rasakan. Yang kelima, dari anak-anak OMK sampai dengan orang tua itu menyatu.
Itu banget saya bisa rasakan karena biarpun di sini itu relatif anak-anak tidak begitu tampil, tetapi orang tua yang membawa anak dalam perayaan Misa itu sangat amat terlihat. Ya. Begitu akrabnya untuk bisa. Saya masih kenal dulu ketua seksi Pak Hiru. Pak Hiru. Dia dulu luar biasa ya Pak Hiru. Kenapa? Tapi masih tinggal di sana. Namun yang paling unik buat saya paroki Nikodemus ini ada satu. Bagaimana mungkin saya harus, kalau harus bisa lingkungan, saya harus melewati paroki lain. Apa yang dimaksud Anda tahu? Saya kalau mau ke Pondok Pucung harus melewati paroki Bintaro. Crazy kan? Bagaimana mungkin saya melompati wilayah paroki lain untuk datang melayani di warga paroki sendiri? Pondok Pucung itu masih ada nggak? Sekarang ikut mana? Oh, gabung dengan Sanmari. Saya tidak tahu bagaimana waktu itu pembagiannya, tetapi Pondok Pucung itu menjadi bagian dari pelayanan kita. Dan mereka juga luar biasa hidup. Saya masih ingat, lupa juga namanya. Supriyanto ya, DPH dulu ya, pasti di sana. Oh ya, Mbak Ning, ya. Mbak Ning, masih ada. Ning yang mana nih, Ning mau? Masih Aning. Hah? Aning. Suaminya siapa namanya? Ayah. Setahun. Enggak, saya masih BA-BA-an ngomong yang lalu. Oh. Saya khawatir kalau dia sudah meninggal masih BA. Tapi itu memang unik ketika saya harus melayani umat sendiri. Kenapa saya mesti nyebrang dengan paroki lain? Dan itu saya sampai sekarang tidak pernah tahu bagaimana dulu pembagian teritorial dari suatu paroki. Lalu kemudian nah ini yang paling keren. Hidup harmonis bersama dengan masyarakat. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat amat kita rasakan ketika kita tahu bahwa di sekitar sini ada mayoritas, apalagi ada yang namanya IAIN. Ya, saya dulu masih ingat sekali dengan OMK. Mudah-mudahan OMK-nya juga masih ingat. Mereka saking antusiasnya situasi harmonis itu. Mereka ingin membuat kerjasama OMK dengan mahasiswa IAIN. Saya senang sekali mendengarnya. Dan ketika saya diberitahu kita jadi kerjasama dengan IAIN, kita mengambil tema bagaimana menyikapi santet. Temanya bagaimana menyikapi santet. Mangkek saya lalu tanya sama OMK itu, kamu tahu nggak santet itu salah? Iya tahu. Kenapa mesti dibuat seminar? Udah ngerti perkaranya salah, kok masih mau dibuat seminar? Tapi ketika saya mau gagalkan itu, tapi ini kan suatu kerjasama dengan IAIN yang mereka tahu bahwa cara santet mereka itu pasti juga diperbolehkan.
Tetapi ketika saya membatalkan, saya takutnya setengah mati. Jangan-jangan situasi yang sudah harmonis ini menjadi retak. Lalu saya bilang sama OMK itu, coba sampaikan saja kalau bisa ada tema lain. Ya, karena santet itu emang udah salah. Kenapa kita mesti pelajari lagi? Lalu kemudian saya lega. Ternyata mereka setuju untuk mencari tema lain. Tapi saya tunggu sampai sekarang ini tema itu tidak pernah muncul. Tapi saya ingin mengatakan bahwa bagaimanapun juga situasi harmonis dengan situasi masyarakat itu mencerminkan kita untuk bisa betah di dalamnya. Dan saya tidak tahu bagaimana nanti selanjutnya dari paroki Nikodemus. Saya harus mengatakan kemanapun saya pindah. Tadi ada Romo Joseph mengatakan kalau Romo Windy suruh pilih Pik atau Nikodemus, saya harus mengatakan hati saya di Nikodemus. Bukan, ini bukan kata basa-basi, tetapi hati saya ada di Nikodemus. Saya lebih suka kalau mendengar atau ketemu orang dari Nikodemus. Ya, tetapi saya percaya bahwa apa yang telah kita rintis bersama masih panjang, Joy. Ya. Ini punya rencana akan dibangun kapan? Sudah dapat IMB? Enggak, rencana gereja? Belum ada. Jadi belum ada perencanaan. Jadi kita sudah bersyukur dengan kapel Mabar. Suratnya? Oh, dulu di sebelah saya pastoral Ibu Karman. Masih ada. Teman-teman meninggal. Tapi rumah itu dipakai siapa anaknya? Jadi kalau kita merasakan betapa harmonisnya kita dengan masyarakat, mudah-mudahan kita juga bisa membangun suasana harmonis itu dalam keseluruhan hidup kita. Amin. Terima kasih untuk perhatiannya.